Perkenalkan, nama saya Arifil Manografa, dari Universitas Bina Dharma, jurusan Sistem Informasi. Saya adalah mahasiswa transisi dari Universitas Sriwijaya. Saya akan mempresentasikan hasil dari UTS Grafika Komputer di kelas 4B. Sejarah singkat grafika komputer. Grafika komputer adalah teknik-teknik dalam ilmu komputer dan matematika untuk mempresentasikan dan memanipulasi data gambar menggunakan komputer. Dengan bahasa lain, istilah grafika komputer juga dapat diartikan segala sesuatu selain teks atau suara. Seiring dengan perkembangan teknologi, gambar-gambar yang dihasilkan dan ditampilkan pada komputer menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang dapat ditemui misalnya pada televisi, koran, dan majalah, yang fungsinya itu untuk menampilkan hasil yang lebih komunikatif dan realistis. Lalu kita akan masuki topik pertama. Yang pertama itu tokoh-tokoh sejarah grafika komputer. Yang pertama itu Ivan Sutherland. Ivan Sutherland dianggap sebagai bapak grafika komputer. Pada tahun 1963, ia mengembangkan program grafika komputer pertama yang dikenal sebagai Sketchpad. Program ini memungkinkan pengguna untuk membuat objek grafis menggunakan pena elektronik dan merupakan terobosan besar dalam pengembangan grafika komputer interaktif. Ini adalah gambar dari beliau, Ivan Sutherland. Selanjutnya itu Ed Catmull. Ed Catmull adalah salah satu pendiri dari Pixar Animation Studio. Ia juga merupakan pionir dalam pengembangan teknologi grafika komputer dan merupakan otak di balik film-film animasi komputer yang terkenal seperti Toy Story, Finding Nemo, dan banyak lagi. Catmull juga berperan dalam pengembangan perangkat lunak animasi seperti RenderMan dan algoritma penting dalam rendering grafis. Selanjutnya adalah James H. Clark. James Clark adalah pendiri Silicon Graphics Inc. atau disebut SG, singkat dari SGI, adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan komputer grafis. Ia memainkan peran penting dalam mengembangkan sistem grafis 3D yang kuat dan canggih. Clark juga menjadi salah satu pendiri Netscape Communication Corporation, di mana perusahaan internet yang populer pada tahun 1990-an. Selanjutnya adalah John Lasseter. John Lasseter adalah seorang sutradara film animasi dan salah satu pendiri Pixar Animation Studios. Ia dikenal sebagai pionir dalam penggunaan grafika komputer dalam film animasi. Lasseter menyutradarai film-film sukses seperti Toy Story, Bugs Life, and Cars. Kontribusinya telah mengubah cara pembuatan film animasi dan membawa industri tersebut ke tingkat baru. Selanjutnya yaitu William Feather. William Feather adalah orang yang mempopulerkan istilah komputer grafik pada tahun 1960. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan metode perancangan pesawat baru yang dikembangkan di tempat ia bekerja, yaitu Boeing. Citra yang direproduksi menggunakan plotter menggambarkan rancangan kokpit dan menggunakan model 3D tubuh manusia. Selanjutnya adalah Steve Russell. Di tahun yang sama menciptakan video game pertama yang disebut Space War. Program ini dijalankan pada mesin
DEC PDP-1 dan sekaligus menjadi program uji bagi setiap komputer DEC yang dipasarkan. Selanjutnya adalah Edward Zajac, seorang ilmuwan dari Bell Telephone Laboratory tahun 1963 yang menciptakan sebuah film yang mensimulasikan gerakan-gerakan satelit pada saat mengorbit bumi. Animasinya dilakukan menggunakan komputer mainframe IBM 7090. Pada waktu yang sama, beberapa ilmuwan lain menciptakan film untuk mensimulasikan hukum Newton, gerakan fluida, cairan, dan getaran. Selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu tentang sistem koordinat. Koordinat dapat diartikan sebagai tata keseimbangan yang membantu kita dalam menentukan suatu kondisi dengan nilai dan batas dalam konteks geometri. Pada komputer grafik terdapat 3 macam sistem koordinat. Yang pertama yaitu koordinat nyata, koordinat sistem, dan yang ketiga itu koordinat tampilan atau layar. Yang pertama, koordinat nyata. Koordinat nyata adalah koordinat tempat suatu objek berada. Koordinat nyata juga sering disebut sebagai real world koordinat. Yang kedua yaitu koordinat kartesian. Koordinat kartesian adalah koordinat yang ditampilkan pada layar atau kertas. Sistem koordinat kartesian biasanya dikaitkan dengan dimensi, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada koordinat 2 dimensi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y, sedangkan koordinat 3 dimensi terdiri dari sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Nah, di sini adalah contoh dari gambar sistem koordinat kartesian 2 dimensi, yang mana terdapat sumbu X dan sumbu Y. Pada sistem koordinat kartesian 2 dimensi terdiri dari 4 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran 1, yang mana nilai X positif dan nilai Y positif. Maka titik A bakal berada di kuadran 1. Yang kedua yaitu kuadran 2, yang mana apabila nilai X-nya negatif dan nilai Y-nya positif, titik B akan berada di kuadran 2. Kuadran ketiga yaitu kondisinya yaitu di mana nilai X negatif dan nilai Y negatif, maka nilai C akan berada di kuadran ketiga. Untuk kuadran keempat itu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya negatif, titik C-nya berada di kuadran keempat. Nilai setiap titik pada koordinat kartesian di dua dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai X. Di mana nilai X ini untuk mendapatkan nilai yang keempat yaitu kuadran keempat, yang mana nilai apabila kondisinya nilai X-nya positif dan nilainya negatif, maka titik C berada di kuadran keempat. Nilai setiap titik pada koordinat kartesian 2 dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai X. Ini adalah contoh di mana kartesian 2 dimensi, di mana terdapat 2 sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang mana sumbu X-nya 2, 1, 2, dan sumbu Y-nya 4, 1, 2, 3, 4. Yang titik B-nya itu X-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan sumbu Y-nya 3, 1, 2, 3. Nah, titiknya akan berada di sini.
Selanjutnya adalah koordinat kartesian 3 dimensi. Berikutnya adalah sistem koordinat kartesian 3 dimensi, yang mana koordinat kartesian 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan objek dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Setiap nilai titik pada koordinat kartesian 3 dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai x, y, dan z. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 2.3. Ini adalah sumbu y-nya menghadap ke atas, z-nya menghadap ke kanan, sedangkan x-nya serong ke kanan. Pada contoh ini, x-nya itu 3,5, sedangkan y-nya 2, z-nya 4,85. Tentukan dulu y-nya 2. 1, 2, ini kan y yang kesini, berarti y-nya ada di sini, sedangkan z-nya 4,85, berarti ke 5 kurang dikit di sini, berarti sudah temu nih 2 dimensi ya. Nah, sedangkan sumbu x-nya 3,5, di sini 1, 2, 3, 3,5, dikit lebih dikit di sini. Sedangkan contoh yang selanjutnya adalah x-nya 2, y-nya 5, z-nya 32,5. Z-nya 32,5 berarti 3 lebih dikit di sini, y-nya itu 5 dari sini, sedangkan x-nya 2. X-nya 2, 1, 2. Maka titiknya berada di sini. Terus yang ketiga adalah contohnya tuh y-nya min 5. Min 5 di sini. Sedangkan z-nya min 2. Min 2 di sini, berarti tarik 2 dimensinya baru untuk mencari 2,5 itu 1, 2 lebih dikit itu di sini, maka tertarik graf 3 dimensi. Selanjutnya itu bidang pembatas pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi ada 3 bidang, yaitu bidang xy, bidang xz, dan bidang yz. Pada bidang xy nilai z sama dengan 0, sedangkan pada bidang xz nilai y sama dengan 0. Pada bidang yz nilai x sama dengan 0. Oleh karena itu pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi terdiri dari 8 kuadran. Yang pertama yaitu kuadran satu, yang mana kondisinya itu pada saat x, y, dan z nya benar positif, maka kuadran tersebut akan berada di kuadran ke-1. Untuk kuadran kedua yaitu kondisi yang harus dipenuhi, yaitu saat x, z bernilai positif dan y nya bernilai negatif, maka itu akan termasuk di kuadran kedua. Kuadran ketiga yaitu kondisinya harus z nya bernilai positif, y dan y, x dan y nya bernilai negatif. Untuk kuadran keempat, kondisi yang harus terpenuhi yaitu y dan z nya bernilai positif dan x nya negatif. Sedangkan untuk kuadran kelima yaitu pada saat kondisinya x dan y bernilai positif dan z nya bernilai negatif. Untuk kuadran keenam yaitu x nya bernilai positif, y nya bernilai negatif. Untuk kuadran ketujuh yaitu kondisinya itu x, y, dan z nya negatif, semuanya negatif. Jadi kalau kuadran ke-8 yaitu y nya nilai positif, x dan z nya bernilai negatif. Berikut adalah contoh dari kuadran bidang pembatas pada sistem koordinat 3 dimensi. Ini bisa dilihat melalui gambar ya. Ini kuadran ke-1, kuadran ke-2, kuadran ke-3, kuadran ke-4, ke-5, 6, 7, 8. Bidang S, Y, dan Z, Y, Z. Yang ketiga yaitu koordinat layar atau screen koordinat. Adalah koordinat yang dipakai untuk mengatur penampilan suatu objek pada layar. Arah sumbu koordinat kartesian berkebalikan dengan koordinat layar.
Contohnya itu pada gambar ini yaitu arah koordinat Cartesian dan koordinat layar. Yang mana kalau Cartesian itu sumbunya Y-nya ke atas, sedangkan X-nya ke kanan. Y positif dan Y positif juga. Mana di titik A itu satu per satu, maka titiknya di sini satu satu. Sedangkan untuk koordinat layar komputer itu berkebalikan, yang dimana X-nya serong serong ke kanan tapi di arah atas, sedangkan Y positifnya itu ke bawah. Sedangkan yang tadinya Y positif, kalau Cartesian kan Y positifnya ke atas, sedangkan X positifnya ke bawah, ini di bawah tapi menghadap ke kanan. Sedang kalau layar koordinat layar itu X-nya itu berada di atas tapi ke kanan, sedangkan Y-nya menghadap ke bawah positif. Oke. Terima kasih. Maka saya akan untuk apa namanya, menjelaskan tentang soal keempat, yaitu buat program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Anda sendiri yang menentukan jenis grafik dan view-nya. Dengan persamaan Z sama dengan cos XY tan 3Y kurung sin dalam kurung XY dengan rentan hmm, dengan rentan 0 dikurang dari X kurang dari 5Pi dan 0 kurang dari 5Pi. Oke, berikut adalah contoh kodimannya yang sudah saya buat. Kita akan run dulu. Yang adalah grafik dalam 4 view, yang jenis grafiknya saya tentukan sendiri. Yang pertama itu menampilkan grafik plot permukaan, yang kedua itu grafik kontur, yang view ketiga itu menampilkan grafik plot 3D, yang keempat itu menampilkan grafik mesh. Berikut adalah codingan yang sudah saya buat. Ini adalah codingan mendefinisikan tentang X dan Y sesuai dengan yang diminta soal ya. Terus ini soal kan. Terus ini adalah codingan untuk rumus yang tiga yang diminta dengan soal, yaitu cos Z sama dengan cos XY ini adalah codingan untuk membuat matriks grid dan Y. Ini adalah codingan untuk menghitung nilai Z menggunakan persamaan. Baiklah, ini adalah codingan di view. Ini bisa kita ubah-ubah ya,
tergantung kita sesuai dengan yang kita mau untuk view-nya. Kalau saya menggunakan view di sini, terus oh ya, di codingan ini saya menggunakan perulangan untuk menampilkan untuk menampilkan grafiknya, grafik grafik ini yang dimana isinya itu jika ini harus dilakukan 3-4 kali perulangan, jadi 1 2 3 4. Jika i sama dengan 1, maka akan menampilkan ini rumus dari ini apa namanya, grafik surface itu atau plot permukaan, yang dimana 3 dimensi ya, yang X, Y, dan Z. Sedangkan untuk grafik kedua itu grafik kontur, yang ketiga itu grafik plot, keempat grafik mesin ini adalah rumusnya. Ya, untuk grafik kedua itu kan 2 dimensi, jadi yang ditampilkan hanya X dan Y nya doang. Ini codingannya, codingannya namanya, jika perulangannya kedua maka akan menampilkan apa namanya, X dan Y nya doang, enggak enggak tiga grafik. Selanjutnya adalah program yang keempat, yaitu buat program untuk menampilkan grafik surface berkontur. Di sini grafiknya itu ditentukan ya, grafik surface berkontur, grafik mesh berkontur, grafik kontur 2D, dan kontur 3D dalam satu frame bersamaan. Kita akan jalankan program ini. Ini rentang X dan Y nya sesuai dengan yang diminta soal. Ini apa namanya, matrix grid-nya, sedangkan ini adalah rumus dari Z-nya yang diminta dengan soal. Terus view-nya terserah kita, sedangkan saya memakai view ini. Di sini saya juga menggunakan perulangan, yang dimana itu 4 kali perulangan. Untuk yang pertama itu menampilkan surface berkontur, ini adalah rumusnya. Yang kedua itu menampilkan mesh berkontur, ini adalah rumusnya. Dan yang ketiga itu kontur 2D. Yang keempat itu kontur 3D. Nah, untuk view-nya itu baru di sini. Ini sesuai dengan ini 4 kali perulangan sesuai dengan I-nya. 4 kali itu diambil dengan array ini 1 2 3 4, yang mana simbol labelnya kan ada yang X-nya kan sih doang ya, sedangkan di sini ini kan bukan 3D, ini butuhnya X ya doang. Berarti logikanya itu jika apa namanya, tidak sama dengan 3, maka akan ditambahkan label Z. Label Z ini
Maksudnya itu ini YZ. KIS tidak sama dengan 3. Selain selain apa namanya, selain 3 itu XYZ dengan gitu. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.